konflik perkawinan, perpisahan perkawinan adalah mertua. Ya gimana nanti saja pastor. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Saya langsung mundur saudara-saudara. Loh ngapain Bapak memulai usaha dengan berkata seperti itu? Hidup diatur oleh kepercayaan. Kalau dia memang sayang, kalau memang kau cinta, lu pegang sampai dia mati. Sebelum mati, matiin. Kemarin saya sempat kaget, dijemput sama suami istri. Istrinya di pinggir, saya suruh di belakang. Biasanya saya di depan bapaknya nyupir. Romo di belakang aja. Oke, istrinya di samping. Dan setelah sampai itu, selalu bapaknya membukakan pintu istrinya. Sampai 3-4 kali itu saya, Dan bapak sayang banget pak. Hormat banget. Kenapa? Bapak bukakan pintu istri. Emang bapak sayang? Bukan, itu gak bisa dibuka dari dalam. Oh alah, kata saya itu. Saya pikir you really love your wife, kata saya. Enggak lah, biarin aja dia buka sendiri gitu. Oh jadi bukan bahasa apa saya? Mana, gak ada saya sayang, kata si bapaknya. Daripada harus ngeganti pintu mahal, ya sudah saya puter aja lah, kata saya itu. Jadi ibu-ibu rusaklah pintu kiri Anda, nanti biar si bapak bukain. Next, orang yang negatif selalu membesarkan masalah dan ketakutan. Bahkan tidak percaya pada orang lain. Jadi dia kalau sudah terperangkap pada ketakutan, seperti apapun akan ngomong, takut, enggak mungkin, enggak bisa. Itu terjadi pada ayah. Ayah saya adalah orang yang merasa tak mungkin kamu jadi pastor. Enggak mungkin nak, kamu bodoh. Kamu ranking 35. Jumlah murid 37. Dan kamu ini konsisten nak. Dari SD SMP 35 terus nak. Terus saya jawab, hebat toh anak bapak. Hebat apanya? Hebat bodohnya. Bapak meragukan saya. Tetapi siapa yang percaya pada saya? Siapa yang mendukung saya? Ibu. My mom is really the best mother. Ibu saya yang selalu bilang, Eko nanti kalau besar jadi pastor. Ya bu ya, kenapa bu? Tapi Eko bodoh. Gak apa-apa, nanti Tuhan yang nolong. Ibu saya percaya. Dan akhirnya saya jadi pastor. Waktu ditahbiskan, kan kita harus sungkem. Pastor waktu itu saya ditahbiskan di Buah Batu tahun 1996. It's a blessing, saya lahir 69, ditahbiskan 96. Meninggal only God know lah. Kelamaan. Lalu waktu saya mau ditahbiskan, saya harus berlutut di hadapan ibu. Karena sungkem, kami para pastor harus berlutut, minta restu. Ibu saya menempelkan tangan. Saya menangis, ibu tidak menangis. Karena apa? Tuh kan, ibu percaya toh, kamu jadi. Lalu saya ke bapak, bapak menangis. Dan bapak berkata apa? Saya salah kok. Terus saya, Jadi apa yang mau dikatakan, orang kekhawatiran selalu akan menumpuk kekhawatiran. Menahan tadi, betul. Jadi gak salah kalau Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Jangan takut, burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut. Ini musuh terbesar, ini cara setan merusak manusia. Next, orang yang penuh ketakutan adalah tipe orang dengan kepercayaan diri sangat minim. Orang ini tidak pernah merasa hidupnya diberkati. Orang ini tidak pernah merasa bahwa dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya,
Maka Bapak Ibu ingat, kita tidak akan pernah merasa diberkati kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Gak bisa. Oh dia lebih baik, oh dia lebih hebat, oh lihat anak-anaknya. Wah lihat usahanya lebih maju. Nggak akan. Kalau kita membanding-bandingkan, kita hanya akan menemukan apa? Kekecewaan. Maka belajarlah untuk apa? Untuk menjadi orang beriman itu berarti apa? Percaya. Bukan ketakutan yang nyetir kita. Enggak. Maka saya kemarin kebangunan rohani di Cikampek. 1.000 orang. Lalu waktu saya mengajak umat berdiri melihat sakramen Maha Kudus. Lalu saya ngomong, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Nah, pada saat itu saya juga nyuruh Bapak Ibu tolong berpelukan. Katakan pada pasanganmu, tak usah kau takut. Lalu saya melihat betul-betul mereka berdua saling meneguhkan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Lihat, Allah memelihara kita. Jadi untuk apa kita khawatir berlebihan, berkepanjangan? Belajarlah pegang Tuhan. Jangan pegang kekhawatiran. Jangan pegang permasalahan. Dah, Anda pegang khawatir, Anda pegang masalah. Sampai kapanpun Anda naruh perahu hidup Anda di dalam sauh yang mudah goyah, mudah goncang. Digoyahkan sedikit langsung kabur, langsung terpuruk, langsung sedih, langsung tidak bisa apa-apa. Karena Anda tidak tertancap pada Tuhan. Next, jangan biarkan ketakutan mematikan masa depanmu. Maka jangan menapaki kehidupan dengan membawa ketakutan. Anda gak akan pernah bisa merasa diberkati. Saya kan pernah bercerita, kalau saya diminta untuk memberkati tempat usaha, saya akan tanya kepada yang punya usaha, Pak, Bapak percaya nanti setelah diberkati tempat usaha ini akan mendapatkan berkat dari Tuhan? Kalau Bapak ini berkata, ya gimana nanti saja pastor. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Saya langsung mundur saudara-saudara. Loh ngapain Bapak memulai usaha dengan berkata seperti itu? Saya paling bahagia kalau, Pak mau diberkatin? Ya, Bapak percaya tempat usaha Bapak ini diberkati Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan, saya percaya pastor. Kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan akan memelihara. Haleluya, kita berkati Pak. Ini orang beriman namanya. Bukan gimana nanti. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Kalau jalan di tempat ya jalan di tempat. Ya Allah gitu ya. Ini tempat usaha bukan panti sosial. Kalau namanya tempat usaha itu ya harus percaya. Percaya. Gitu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak maaf ya. Tolong kalau anak-anak Anda ya mau menikah. Lalu anak-anak sekarang itu kan mulai dengan janji pranikah. Bukan janji sih, apa disebutnya? Iya janji, apa? Pranikah. Iya janji pranikah, bukan janji pranikah. Hah? Hah? Apalagi MRT, bukan MRT ini. LRT, MRT, wus lah gitu ya. Iya enggak, bukan mana ada, ini sedang tren. Ya Allah.
Ini saya tahu waktu mudanya, sekarang rambutnya udah hancur lebur kayak gini. Dulu cantik, sekarang hancur lebur ya. Untung dulu saya nggak tertarik. Kita sama-sama tumbuh di Sukajadi di Bandung. Dia Mudika, saya... Saya Mudika juga. Ada perjanjian pranikah. Jadi perjanjian pranikah ini memang tidak direstui oleh gereja. Ya. Jadi antara orang ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa, laki-laki punya harta apa, perempuan punya harta apa. Iya, harta terpisah. Aduh, jadi pinter sekarang ngatur gue. Benar. Iya, harta terpisah jadi nantinya. Itu tidak boleh dalam gereja Katolik. Karena kan mereka berpikir apa? Nanti kalau cerai. Loh, kalau mau kawin udah berpikir mau cerai, lu jangan kawin. Ya atau tidak? Anda mau, ya memang kan orang khawatir pastor. Hidup jangan diatur oleh kekhawatiran. Hidup diatur oleh kepercayaan. Kalau dia memang sayang, kalau memang kau cinta, lu pegang sampai dia mati. Sebelum mati, matiin. Pastor Dorhaka ya. Jadi perhatikan di sini, janji pranikah, harta terpisah, semua dilandaskan pada apa? Keraguan, ketakutan. Ya, yaitu orang tuanya yang bukan mengajari yang baik. Kan salah satu penyebab konflik perkawinan, perpisahan perkawinan adalah mertua. Dan mertua yang paling recok pasti mertua laki-laki. Betul? Tumben mengaku Anda. Nggak mungkin laki, perempuan. Laki mah cuma terima. Pak, anak kita kayak gini. Perempuan adalah sosok yang tidak bisa diam, selalu bicara. Maka Yesus menampakkan diri pertama-tama pada wanita. Karena supaya dibicarakan. Coba kalau kepada laki-laki, nggak akan nyampe sekarang berita itu Yesus bangkit. Laki-laki tuh nggak banyak omong, diam, tenang, serangan jantung, mati, kayak gitu tuh. Itu perjalanan laki-laki mah cuma kayak gitu doang. Tapi wanita selalu akan bicara gitu. Dan lihat, karena ketakutan tadi, betul Ibu Cun berkata benar, seringkali mertua yang ngajakin harus ini kalau ada sesuatu. Ya, nah betul. Memang ada kasus yang satu kaya, yang satu miskin. Halo, dalam gereja Katolik, perkawinan itu apa? Hidup bersama. Setelah menikah tidak ada lagi kaya miskin. Cinta yang menyatukan mereka. Ya mungkin orang tuanya, dia nggak bawa apa-apa. Cuma selembar cangcut doang. Ini menyedihkan. Lihat, formulasi gereja bagus. Bahwa perkawinan itu adalah kebersamaan hidup. Kalau sudah ada strata kaya dan miskin, mati itu perkawinan. Mati. Gitu ya. Bayangkan wanitanya kaya, laki-lakinya miskin. Tinggal di rumah, bukan yang dikasih oleh mertua wanita. Saya jamin itu laki-laki cepet sekali. Bener. Baru mau naik istrinya, ini rumah mamaku. No power, you know. Kita kembali ke tema yang sebenarnya. Next. Apa yang terjadi dengan people of fear? Mereka lupa pada apa yang telah Tuhan perbuat pada mereka.
40 tahun Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Sekarang mereka menghadapi hal yang sulit, mau balik lagi. Di mana memori kehebatan Tuhan? Di mana? Bu, Pak, beberapa bulan yang lalu saya mendampingi seorang ibu. Usianya sudah 70, menginjak 70 ke atas. Tiba-tiba ibu ini tanpa dia duga, dia kena kanker stadium 4 dan sudah menyebar. Memang ibu ini tadinya punya benjolan di payudara. Saya kan tidak punya. Lalu iya tenang aja, ini kan bukan pelajaran biologi, ya Allah. Gitu aja dipakai serius, punya dong. Mama tuh gak bisa gak komentar ya saudara-saudara. Maka saya kalau konsultasi dengan mama, saya sudah menyiapkan brongos anjing. Jadi kalau dia banyak ngomong, pakai, diem. Tapi nama-namanya mah, diem. Baru, ya saya diem. Dalam nama Yesus diam. Kata saya tuh. Lalu si ibu ini memang punya benjolan, tapi dia pikir hanya benjolan begitu saja. Dan dia tahu dia sakit pinggang. Dia berpikir sakit pinggang itu karena di pinggangnya ini kesakitan. Dia periksa tidak ada penjepitan, tapi selalu sakit pinggang. Setelah dia usia 70-an sekian, dia ketemu saudaranya yang dokter. Coba dibiopsi. Itu cabut sedikit lah dibiopsi. Dan waktu dibiopsi betul kanker payudara stadium 4 mematikan. Ibu ini down, depresi. Lalu akhirnya ibu ini harus di kemo. Sebelum di kemo dia menghubungi saya, Romo, bolehkah saya minta misa? Boleh. Baik. Setelah hari yang ditentukan, saya datang ke rumah ibu itu. Bu, kita misa. Beberapa hari lagi ibu mau di kemo ya? Iya, Romo. Misanya misa apa, Bu? Ibu itu spontan ngomong apa? Misa syukur. Hah? Misa syukur? Ibu udah sembuh? Ya belum. Kenapa misa syukur, Ibu? Romo, waktu saya diberitahu bahwa kanker saya ganas, saya drop, saya sedih, saya hancur. Namun Romo, setelah saya renungkan, saya bawa dalam doa, saya akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih dari 70 tahun Engkau memberkati aku. Lebih dari 70 tahun Engkau sayang padaku. Engkau berikan aku suami yang baik. Aku punya anak-anak, mereka pun keluarganya baik semuanya. Saya bersyukur atas berkat Tuhan. Nah, kalau sekarang saya menginjak usia 70 dan saya divonis kanker, kenapa saya harus menyalahkan Tuhan? Kenapa syukur hilang dari hati saya? Enggak, saya tetap bersyukur. Biarkan penyakit ini menjadi kesempatan bagi saya untuk semakin mencintai Tuhan. Saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Saya langsung, wow Bu, ini orang beriman. Dia tidak lupakan karya kebaikan Tuhan. Walaupun dia diberi penderitaan, dia tidak mau terpuruk dalam kesedihan. Orang jatuh sedih boleh, tapi tidak boleh terpuruk dalam kesedihan.